Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan ada headline utama di berbagai media massa hari ini, terutama di Twitter, seputaran salah satu orang yang memprediksi secara tepat stock market crash di tahun 2008, kali ini kembali memberikan prediksi yang serupa. Apakah ini berarti kita wajib khawatir terhadap hal tersebut? Kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 0,01%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi. Dominan itu berwarna merah, cuma ada dua saja yang hijau, yaitu XRP dan juga Solana. Sisanya mengalami penurunan, walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, teman-teman. Hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,45% menuju 24,98 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini kita bahas dulu spesifik soal Bitcoin. Dan ini dari Will Clemente. Bitcoin's one-month volatility at levels that have previously preceded large price impulses. Jadi lagi-lagi ada sebuah data yang menunjukkan bahwa harusnya masa-masa membosankan yang kita lewati selama beberapa minggu terakhir bisa saja segera berakhir, teman-teman. Karena ada sebuah indikator di sini, annualized realized volatility, yang menunjukkan bahwa setiap kali kita menyentuh ke area ekstrim ini, itu biasanya kita akan mendapatkan volatility beberapa waktu kemudian, alias dalam waktu yang dekat setelah kita melihat indikator ini menuju ke arah ekstrim, itu biasanya akan ada pergerakan yang volatil gitu. Walaupun ini tidak untuk menunjukkan bahwa pergerakannya bakalan ke arah mana, tapi volatilitas kemungkinan bakalan segera datang. Dan beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat hal yang terjadi, terakhir kali itu di bulan Januari 2023, teman-teman. Pada saat itu kita melihat indikator ini juga menunjukkan area ekstrim dan kita kemudian mendapatkan pergerakan atau rally yang cukup kencang di sini. Sebelumnya juga sama, di kurang lebih bulan Juli 2020 kita juga mendapatkan rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan volatility, tapi yang kali ini kita justru mengalami drop dan membuat fase kapitulasi. Nah, tentunya pertanyaannya adalah apakah volatility kali ini akan bergerak ke atas atau ke bawah, gitu kan? Itu tidak ada yang tahu, kita semuanya hanya bisa melakukan analisa. Tapi yang pasti dengan adanya indikator ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di area yang ekstrim, biasanya volatility itu akan segera datang. So, untuk teman-teman yang sudah mungkin bosen gitu melihat price action Bitcoin selama beberapa minggu belakangan, mungkin dalam waktu dekat kita bakalan bisa melihat ada tontonan menarik lagi di cryptocurrency. So, bersabarlah teman-teman gitu ya. Setup juga akan segera datang, tapi ya memang belum sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inilah headline yang tadi saya bicarakan teman-teman. Bahwa Michael Burry, orang yang katanya nih teman-teman secara tepat memprediksi stock market crash di tahun 2008, karena dia juga short pada saat itu ya teman-teman, dan kemudian membuat uang yang sangat banyak. Kali ini dia juga kembali melakukan short. Penjelasannya seperti ini. Michael Burry has opened massive leverage short positions on stock market. 93% of Michael Burry's portfolio is currently short market indexes. The last time he made a big bet like this was his famous 2008 recession prediction. Jadi teman-teman, di tahun 2008 kemarin dia juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan short, oke, dalam jumlah yang sangat besar dan membuat uang yang sangat banyak di tahun 2008 karena memang analisa dia benar, ternyata crash terjadi di tahun 2008. Dan kali ini dia juga melakukan leverage short dan 93% dari portofolio dia itu dimasukkan untuk melakukan short. Oke? Dan kalau memang ini benar, teman-teman, kalau misalnya dalam waktu dekat kita kemudian melihat stock market itu crash sangat amat dalam misalnya,
saya juga agak skeptis kalau misalnya ternyata kripto dapat bertahan dengan baik. Karena sekali lagi kita tahu bahwa stock market Amerika itu korelasinya positif terhadap cryptocurrency. Artinya, jika kita melihat stock market Amerika itu performanya baik, maka cenderung secara general cryptocurrency juga akan baik. Nah, tapi sebaliknya, jika stock market itu crash atau koreksi, biasanya juga kripto itu akan melakukan hal yang sama gitu. Alias performanya juga akan sama-sama menjadi negatif. Tetapi yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman adalah ini bukan sesuatu yang garansi, tidak bersifat garansi teman-teman. Memang Michael Burry itu melakukan short yang sangat besar, tapi apakah pasti dia itu benar? Nah, kalau misalnya menurut sebuah data gitu ya, yang diliput di Yahoo Finance, rupanya Michael Burry ini melakukan prediksi itu bukan sekali dua kali teman-teman, tapi sudah berpuluh-puluh kali. Dan setelah tahun 2008, dia sering banget sebenarnya melakukan prediksi akan ada crash di market, tetapi rupanya prediksi tersebut salah teman-teman. Dan ini ada dirangkum ya, bahkan mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, dia itu sering memberikan tweet gitu, atau semacam clue. Dan pendapat dia bahwa market itu sepertinya bakalan crash, tetapi prediksi crash ini sudah berkali-kali dia lakukan teman-teman. Cuman mungkin baru kali ini kita melihat dia melakukan short dengan posisi yang sangat besar. Yang berarti kali ini dia sangat yakin gitu dibandingkan dengan prediksi-prediksi dia sebelumnya. Mungkin di tahun 2019, 2020, 2021. Kali ini mungkin dia jauh lebih yakin bahwa market bakalan crash gitu. Dan perlu kalian ingat teman-teman, ya dia mungkin punya capital yang cukup besar sehingga kalaupun misalnya ternyata prediksi dia salah, ya dia tidak langsung terliquid teman-teman. Dia mungkin bisa punya gap yang sangat besar, sehingga kalaupun misalnya S&P 500 itu tembus ke all time high, tapi mungkin tembusnya tidak lama dan kemudian crash, dia juga masih punya kemungkinan untuk profit. Gitu ya. Jadi, ini mungkin hanya kita jadikan sebagai tambahan informasi saja teman-teman. Jangan sampai ini kemudian membuat kalian panic selling. Karena sekali lagi bagi saya ya teman-teman, untuk sementara S&P 500 secara price action belum menunjukkan sama sekali ada pertanda bahwa kemungkinan kita akan crash gitu ya, dan kemudian membentuk lower low yang baru. Dan saya pribadi juga tidak sama sekali mengambil keputusan apapun di portofolio cryptocurrency saya, walaupun mungkin ada berita seperti ini. Karena memang niatan saya dari awal sekali lagi adalah memang saya mau investasi di kripto ini untuk long term, dan minimal ketika saya mau menjual itu sudah di all time high yang baru. Ya kalaupun memang kita akan mendapatkan crash katakanlah, dan Bitcoin kemudian ke lower low yang baru, ya itu saya hanya anggap sebagai sebuah diskon yang harus saya manfaatkan, dan justru itu akan membuat saya lebih happy gitu, bahwa saya bisa mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Sehingga ketika kita udah kembali ke all time high, ya berarti saya punya lebih banyak Bitcoin dan altcoin yang saya mau gitu. Oke, jadi itu adalah hal yang lagi hangat diperbincangkan hari ini teman-teman. Itulah Michael Burry lagi buka posisi besar-besaran untuk short stock market Amerika Serikat. Apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Michael Burry? Ataukah kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang berikutnya, ini hanya sekilas untuk menunjukkan dan mengingatkan kembali ke kalian teman-teman, bahwa kita di Indonesia mungkin tidak merasakan apapun gitu ya. Tidak merasakan ada dampak yang signifikan antara kita pegang rupiah atau Bitcoin untuk sekarang ya. Tapi berbeda cerita kalau misalnya kita tinggal di Argentina teman-teman. Karena inflasi besar-besaran terjadi di sana membuat currency atau mata uang mereka itu value-nya drop luar biasa dalam, sehingga kalau misalnya kita cek harga Bitcoin kita bandingkan dengan mata uang dari Argentina atau Argentina peso, maka kita bisa melihat Bitcoin itu sedang berada di all time high. Bahkan teman-teman, kita hampir 100% atau 2 kali lipat naik daripada yang kita lihat di tahun 2021. Dan harganya sekarang di Argentina itu 10.200.000 Argentina peso. Dan ini ada all time high teman-teman. Kalau kalian perhatikan tahun 2021 kemarin, bahkan kita cuma nyampe
2022 sorry, kita cuma nyampe ke sekitaran ini 2021 ya, 2021. Kita cuma nyampe ke sekitaran mungkin 6 sampai 6,5 juta Argentina peso, tapi kali ini sudah di atas 10 juta. Dan ini teman-teman juga akan menjadi sebuah hal yang kemungkinan bisa memicu gitu ya. Argentina itu juga berpikiran untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh El Salvador. Karena teman-teman, rupanya nih di Argentina juga lagi ada masa pemilihan presiden lagi. Oke, lagi ada election. Dan untuk sementara teman-teman, sepertinya votingnya itu lebih banyak ke salah satu capres yang katanya pro terhadap Bitcoin. Jadi Bitcoin friendly Javier Milei wins most votes in Argentina primary election. Nah, tentunya ini akan menjadi berita menarik lagi nih teman-teman. Kalau misalnya ternyata memang benar si Javier Milei ini kemudian menjadi presiden di Argentina dan dia memang terkenal itu Bitcoin friendly atau pro terhadap Bitcoin, tentunya akan muncul rumor gitu apakah pada akhirnya dia juga akan mencoba melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh El Salvador, yaitu adalah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Kalau memang benar, tentunya itu akan menjadi sebuah berita yang positif lagi, akan membuat sentimen flip kembali menjadi positif setelah mungkin berminggu-minggu kita cenderung negatif, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu katalis juga untuk kita melihat Bitcoin harganya kembali rally. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen aja mulai langsung dari 15 minute chart. Karena ya kalau misalnya secara time frame besar sebenarnya tidak ada pergerakan yang terlalu berarti. Kita masih stay kurang lebih di sekitaran area yang sama. Terlebih lagi kalau udah 4 hour chart, ya kita masih bolak-balik sekitaran area di sini walaupun kemarin kita sempat mendapatkan spike. Yang sebenarnya juga sudah saya sampaikan di video kemarin teman-teman bahwa ketika kita melihat ada rebound di sini disertai dengan momentum yang cukup kuat, alias ada buying pressure yang lumayan kuat di sini dan percobaan untuk membuat V-shape recovery, maka ini adalah pertanda bullish gitu. Dan saya sudah sampaikan bahwa minimal saya masih melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area 29.500-an di sini. Dan kita berhasil jebol sebenarnya di atas area tersebut, tapi kemudian kembali mendapatkan sell off. So kalau misalnya teman-teman yang sempat melakukan scalping long di sini, ya harusnya antara kalian sudah melakukan take profit atau kalian sudah menaruh stop lossnya ke arah entry. Jadi harusnya ya kalau misalnya risk management kalian baik, itu kalian tidak akan loss di trade ini. Antara kalian break even atau kalian sudah take profit. Nah lalu untuk sekarang mau ngapain lagi? Kalau saya pribadi, untuk sekarang nggak akan ngapa-ngapain dulu, teman-teman. Kalau misalnya terlebih lagi kalian sudah profit di sini, ya udah sekarang ditunggu lagi setup berikutnya untuk kembali hadir. Karena kita kembali ke range yang kemarin kita sudah berminggu-minggu bolak-balik. Dan sekarang kita kembali ke range tersebut, gitu ya. Ini adalah range sideways, teman-teman. Dan sekali kita mendapatkan ada fake out ke bawah dan ke atas, ini hanya untuk menjemput likuidasi, tapi secara overall trennya itu masih sideways. Tidak ada perubahan yang berarti, dan bagi saya belum ada sama sekali chance untuk mencari setup untuk melakukan swing, teman-teman. Oke. Nah, beberapa senario yang sekali lagi menurut saya mempunyai probability yang cukup besar terjadi adalah jika teman-teman pertama, kita pada akhirnya membentuk base di sini dan kemudian start untuk rally. Dan consolidate di sini, inilah berarti Bitcoin akan kemungkinan minimal kembali nge-retest ke sekitaran area 30.400-an sampai 30.600-an, karena di sekian sekali lagi akan ada beberapa titik likuidasi untuk orang-orang yang melakukan short di sekitaran area di sini. Saya rasa itu akan dijemput, dan dari sana, kalau ternyata kita mendapatkan rejection yang sangat kuat, maka semua yang kita lihat di sini adalah potensially hanya koreksi saja berbentuk 3 wave. Dan ini akan berarti kita akan sekali lagi drop ke bawah menuju ke sekitaran area minimal 28 ribuan di sini sampai 27 ribuan. Kalau ini tidak mampu menahan, maka kita harus mengatakan bahwa Bitcoin kemungkinan bakal mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Yang pertama mungkin ke sekitaran area 26.000 atau bahkan bisa sampai ke area 24.000 dolar. Oke. Tetapi teman-teman, kalau misalnya dari sini kita akan langsung mengalami drop, ya kan? Dan kemudian kita mendapatkan ada reversal pattern dari sini,
ini saya kemungkinan akan cari peluang untuk swing long. Oke, swing longnya saya antara ambilnya di sini, atau kalau memang kita tidak mendapatkan reversal pattern, maka saya akan tunggu lagi di harganya lebih murah. Dan kalau misalnya kita break di atas area ini dan closing, ini adalah peluang bagi saya juga untuk short term long, bagi saya short term long. Karena bagi saya untuk sementara, kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung korektif, teman-teman. Jadi kalaupun kita naik sekali lagi ke sini, itu bukan berarti kita sudah akan reversal dan kemudian membentuk higher high baru. Bisa saja ini yang kita lihat di sini hanya semuanya adalah koreksi. Berbentuk 3 wave. Oke. Ketika kita break dan kemudian reject lagi dari sini, kalau kalian yang profil resikonya high risk, ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk coba short. Karena kalau itu yang terjadi, kalian bisa mendapatkan profit yang lumayan. Risk to reward ratio-nya saya rasa akan cukup memadai kalau misalnya kalian masuk di sekitaran area di sini, walaupun tentunya risk-nya cukup tinggi. Kalau kalian masuk di sini, katakanlah entry kalian kurang lebih di sekitaran area 30.200, kalian protect diri kalian di atas area high terakhir, maka kalian mungkin bisa mendapatkan trade dengan risk to reward ratio kurang lebih 3-4 banding 1. Jadi itu cukup make sense untuk diambil, tapi untuk sementara saya belum mau melakukan apapun sampai salah satu dari kedua skenario tersebut terjadi. Antara kita kembali ke area di sini terlebih dahulu, atau kita kemungkinan mendapatkan ada push ke atas dan kemudian break dari area high terakhir, dan saya akan cari rejection-nya. Ini adalah untuk swing ya teman-teman. Kalau misalnya untuk short term ya bisa aja kita long di sekitaran area di sini untuk targetkan ke area 30.400 sampai 600. Tapi untuk swing saya mungkin akan mencari antara kedua skenario ini. Pertama kita mendapatkan wave ketiga kemudian short di sini, atau kita terlebih dahulu nyampe ke area di sini tanpa break di atas area tersebut dan mendapatkan reversal pattern di sini. Ini adalah peluang bagi saya juga untuk mencari peluang swing long. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya di sini teman-teman, karena kita masih kembali ke area di sini, maka untuk short term banget saya masih cenderung merasa Bitcoin bakalan melanjutkan sideways movement-nya dan tidak ada ketertarikan bagi saya untuk menebak habis ini dia bakalan kemana. Jadi saya masih berada di kubu yang merasa bahwa Bitcoin bakalan sideways sampai saya dibuktikan salah. Kalau memang ternyata kita sudah bergerak masif ke salah satu arah, baru saya akan kembali mencoba untuk mencari setup. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.